Bangunan miliaran pintu bertarung dengan dewa. Namun hanya berhasil memotong satu sayapnya. Dan saya sebagai harapan terakhir penjaga besar. Akhirnya membunuh dewa dengan tubuh fana. Tapi yang mengecewakan adalah, ini hanya dewa terendah di antara semua dewa. Dalam keadaan penuh kemarahan dan ketidakpuasan. Saya malah terlahir kembali sebelum peluncuran permainan. Dunia ini adalah karena permainan mencerminkan kenyataan. Dewa dapat menginvasi bintang biru. Dan sekarang dengan pemahaman saya tentang permainan, pasti bisa lebih dulu dari orang lain. Mendapatkan lebih dulu telur tersembunyi dan sumber daya. Di kehidupan ini, saya pasti akan melawan dewa. Sekarang hanya tersisa 6 jam sebelum peluncuran permainan. Saya membawa sisa 30.000 di kartu saya. Untuk membeli sebuah cincin masuk. Dan segunung makanan tinggi kalori. Saya sudah merencanakan untuk menghabiskan semua waktu berikutnya. Untuk meningkatkan diri secara gila-gilaan. Di awal permainan, Anda akan mendapatkan satu bakat. Setelah permainan daring di kehidupan sebelumnya mencerminkan kenyataan. Hampir semua kekuatan teratas adalah pemain dengan bakat tingkat dewa. Dan saya adalah satu-satunya pemain yang mencapai puncak dunia dengan bakat tingkat F. Dengan datangnya jam 12 tepat, dunia dewa dibuka. Saya menatap dengan tajam. Saya menekan tombol di cincin masuk. Selamat datang masuk Shenki. Mohon pemain mengonfirmasi nama julukannya. Shikigami. Saya tanpa ragu menentukan nama panggilan sendiri. Yang terhormat, pembunuh dewa. Selanjutnya, silakan ambil bakat Anda. Sebuah roda berwarna-warni muncul di depan saya. Di kehidupan ini, saya mendapat bakat terburuk di dunia dewa. Namun di kehidupan ini saya tidak khawatir. Karena hanya saya yang tahu. Di permainan dewa masih ada beberapa saluran untuk mendapatkan bakat tingkat dewa. Saya dengan santai memutar roda. Roda di depan saya mulai berputar. Selamat, pembunuh dewa. Mendapat bakat tingkat F tusukan pedang. Menusuk cepat ke depan dengan pedang. Interval waktu 5 detik. Melihat itu, wajah saya menjadi pucat. Saya ingat dalam kehidupan sebelumnya juga memiliki bakat ini. Tiba-tiba ada getaran hebat. Papan putar berputar sedikit akibat getaran. Jarum tepat jatuh pada cahaya emas putih. Selamat kepada Shishen karena memperoleh bakat tingkat tidak dikenal dewa pedang. Apa ini? Saya terlihat bingung. Mengusap mata dan melihat deskripsi bakat. Tingkat tidak diketahui. Pasif tidak diketahui. Keterampilan aktif sementara tidak dapat digunakan. Tidak bisa menggunakan apapun. Bukankah itu sampah? Saya marah dan malu. Langsung menendang papan putar. Ini bahkan lebih buruk daripada tusukan pedang. Mulai dengan kurang satu keterampilan. Bagaimana saya bisa bermain seperti ini? Yang terhormat pembunuh dewa. Menonton trailer kedua. Anda akan mendapatkan kesempatan untuk memilih kembali bakat. Apakah Anda ingin menonton? Ini apa? Saya dengan tegas memilih tidak. Menonton trailer kedua dapat mereset bakat. Ada 1 dari 100.000 kesempatan untuk mendapatkan bakat tingkat dewa. Setiap orang tidak akan menolak. Tapi saya sama sekali tidak peduli. Pintu hati saya ingin segera masuk ke permainan. Di kehidupan sebelumnya, ada pemain dengan bakat level 5 yang tidak memilih ya. Masuk ke permainan lebih awal. Secara tidak sengaja memulai tugas khusus yang satu-satunya di desa pemula. Mendapatkan bakat tingkat dewa. Saat penglihatan saya di depan menjadi kabur. Ketika kembali menjadi jelas. Saya sudah berdiri di sebuah pintu desa. Desa pemula nomor 9. Sepertinya banyak orang yang masuk ke permainan. Saya dengan tegas masuk ke desa pemula nomor 9. Mengambil bakat yang aneh ini. Jika tidak segera menyelesaikan tugas bakat tingkat dewa itu. Jika seseorang lebih cepat dari saya pasti langsung akan kecewa. Dengan cepat berkeliling semua NPO yang memiliki tanda tugas di atas kepala mereka di desa. Saya hanya memiliki satu tujuan. Toko harta karun. Tugas bersama satu-satunya di desa pemula dunia dewa. Tidak ada petunjuk sama sekali. Dan untuk memulai tugas ini membutuhkan satu baozi. Tugas seumur hidup diselesaikan secara kebetulan oleh seorang pertapa yang peringkat kelima di Daxia. Setelah menyelesaikannya, dia mereset bakat tingkat dewa. Dan mengatur panduan untuk diposting di forum. 1 bakpao 1 koin tembaga. Saya langsung membeli 5 buah. Segera bergegas menuju gerbang desa. Di gerbang desa, saya mencari selama beberapa waktu. Akhirnya saya melihat sosok yang berpakaian compang-camping itu. Pengemis di gerbang desa saat ini sedang tidur nyenyak. Di sampingnya terdapat mangkuk rusak yang tersisa setengah. Mendengar suara, pengemis itu sedikit membuka matanya. Melihat saya yang mengenakan perlengkapan pemula. Segera dia melompat dan berlutut di tanah. Tolong, kasihanilah saya. Berikan sedikit uang. Hanya 10 koin tembaga. Saya juga bisa memberitahu Anda sebuah rahasia. Mendengar itu, saya sedikit tersenyum. Tidak punya uang. Setelah mendengar itu, wajah pengemis berubah. Senyuman menjilat menghilang. Ternyata dia seorang miskin. Buang-buang waktu. Saya tidak marah. Tetapi malah mengeluarkan 1 bakpao yang hangat. Menggoyangkan di depan pengemis. Aroma bakpao daging.
Secara langsung membuat pengemis itu menelan air dengan rakus. Tuan, saya mengakui suara saya tadi agak keras. Apakah Anda bisa memberikan baozi itu kepada saya? Aku akan beritahu kau rahasianya. Saya melemparnya sembarangan. Pengemis itu sangat tidak sabar. Setelah menerima baozi itu, dia menelannya dengan cepat. Dia menjilati sudut bibirnya seolah masih ingin lagi. Kemudian dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya sekali lagi mengeluarkan satu baozi. Apa rahasianya? Pengemis itu segera melompat langsung ke depan saya. Dia memandang baozi di tangan saya dengan penuh harap. Saya tertawa sinis dan berbalik pergi. Pengemis itu segera panik. Ini untukmu. Begitu kata-kata pengemis itu diucapkan, sebuah petunjuk tugas muncul di depan saya. Rahasia pengemis. Bunuh 1000 kelinci. Kumpulkan 3000 helai bulu kelinci. Anda akan mendapatkan 0 koin tembaga. Apakah Anda ingin menerima? Sudah datang. Satu-satunya misi di seluruh dunia Shenki yang dapat memperoleh bakat tingkat dewa. Hati saya dipenuhi dengan kegembiraan. Melemparkan baozi kepada pengemis. Tidak sabar untuk mengambil tugas ini. 1000 kelinci 10 koin perunggu. Tidak ada yang akan menghabiskan waktu untuk tugas yang tidak berarti seperti ini. Tapi aku dengan tegas mengambil tugas ini. Kemudian mengikuti petunjuk dari panel tugas. Tiba di lereng bukit di luar desa pemula. Melihat ratusan kelinci yang padat di depanku. Aku mengalami kepanikan karena ketakutan pada kerumunan. Aku menggenggam erat pedang panjang pemula di tanganku. Mataku terkunci pada 5 kelinci yang paling dekat. Pedang panjang meluncur dan langsung mengenai 3 kelinci di depanku. 3 tulisan merah 5 muncul. Ketiga kelinci yang awalnya tampak kosong kini matanya berubah menjadi merah darah. Menggertakkan gigi besar mereka dan menyerangku. Menghadapi serangan kelinci. Aku tidak terburu-buru dan tetap tenang. Dalam gerakan tubuhku. Menghindari serangan kelinci. Pedang panjang terus mengurangi darah kelinci. Dengan jatuhnya tebasan terakhir. Di depan saya, beberapa kelinci liar mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan berubah menjadi bulu kelinci yang jatuh. Meskipun aku memiliki pengalaman yang cukup, saya menarik 3 kelinci ini. Itu benar-benar memakan waktu 3 menit. Setelah semua, saya mulai tanpa sebuah keterampilan. Aku melirik panelku sendiri. 1 kelinci hanya memberikan sedikit pengalaman. Untuk naik ke level 2, saya perlu membunuh 100 kelinci. Saya tidak ragu lagi untuk terus menarik monster dan membunuh mereka. Kali ini saya menarik 5 kelinci sekaligus. Saya harus memanfaatkan 2 waktu ini ketika orang lain menonton video. Segera menyelesaikan tugas. Setelah 10 menit, saat saya memotong dengan sebuah pedang, kelinci liar di depan saya sekali lagi berubah menjadi bulu kelinci. Dan cahaya berkilau melintas di tubuhku. Sudah naik ke level 2. Kemudian saya menghabiskan 5 poin atribut gratis saya pada kekuatan. Daya serang saya mencapai 10 poin. Ini juga berarti kecepatan saya dalam membunuh monster akan meningkat pesat. Tapi saya tidak puas dengan 10 poin daya serang. Jadi saya tidak melanjutkan membunuh monster. Tetapi langsung kembali ke desa pemula. Dengan 10 kain tembaga, saya mendapatkan senjata baru. Namun ketika melihat benda yang bengkok di tangan saya seperti batang kayu pembakar, saya hampir saja bertengkar dengan pemiliknya. Apakah kamu menyebut benda ini senjata? Saya bisa mengambil tongkat di depan desa saya yang jauh lebih baik daripada ini. Seandainya tidak ada tambahan 5 poin serangan, saya bahkan ingin langsung membuangnya. Kali ini saya hanya perlu 9 koin untuk membunuh seekor kelinci. Setiap kali menarik monster, jumlahnya juga mencapai 10 ekor. Dengan kematian kelinci liar yang ke-200, saya melihat sekilas ke panel. Pengalaman hanya meningkat 50 poin. Menaikkan level ketiga. Harus membunuh 1000 kelinci untuk mencapai itu. Tugas 10 koin tembaga untuk membunuh 1000 kelinci. Tunggu sampai kamu naik level. Pemain lain tidak tahu level berapa mereka. Tertinggal 1 level. Itu berarti kamu kehilangan setidaknya 5 poin atribut gratis. Sementara itu, banyak pemain sudah mulai masuk ke desa pemula nomor 9. Melihat situasi itu, saya hanya bisa mempercepat kecepatan untuk terus menarik dan membunuh monster. Seiring bertambahnya jumlah pemain, banyak orang juga masuk ke area kelinci liar tempat saya berada. Di antaranya ada beberapa pemain profesional yang membawa wanita. Orang ini sudah 2 level lebih tinggi. Apakah bisa naik level secepat ini? Seseorang melihat levelku. Baru berapa lama sudah langsung naik 2 level? Pemain profesional yang membawa wanita itu melihat ke arah saya. Setelah mengamati sejenak, dia tertawa sinis. Membunuh seekor kelinci liar saja butuh waktu lama. Sangat tidak berguna. Saat ini banyak pemain yang menonton saya membunuh monster. Sebagai mantan pemain profesional tingkat kota, segera menyadari bahwa ini adalah peluang untuk terkenal. Begitu muncul dalam pikiran. Pemain profesional yang membawa wanita itu pun mengangkat kedua tinjunya dan menyerang. Dia memukul seekor kelinci liar yang sedang mengunyah rumput. Serangan ini seperti menusuk sarang tawon. Dengan nilai kebencian yang ditarik. Beberapa kelinci liar di sekeliling, dengan mata memerah, menerjang ke arah pembawa profesi pendamping. Tulisan merah yang terus muncul tanpa henti.
Ketakutan baru saja muncul di mata pemain profesional yang mengajak wanita. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi cahaya putih dan menghilang. Seketika, suasana di sekeliling menjadi sunyi. Kelinci ini memiliki kekuatan serangan 10 dan kesehatan 50. Pemain yang melihat panel pun berseru kaget. Melihat pemandangan ini, saya hanya menggelengkan kepala. Saya melangkah lebih jauh dan mulai membunuh. Pemuda ini cukup mengesankan, ya, benar sekali. Pemain profesional itu langsung saja dibunuh oleh kelinci. Ini sungguh membuat saya tertawa terbahak-bahak. Selain itu, pemuda ini selalu menarik banyak sekali. Kekuatan yang luar biasa menakutkan. Banyak orang mulai berdiskusi. Sampai saya tak terlihat lagi. Barulah mereka pergi untuk mengambil tugas. Seiring berjalannya waktu, jumlah kelinci yang saya bunuh juga telah mencapai 999 ekor. Jarak untuk menyelesaikan tugas pengemis hanya kurang 1 ekor. Saya berbalik dan menghindari gigi tajam kelinci. Dengan cepat, saya menggunakan pedang untuk membunuh kelinci terakhir. Sinar emas berkilau menyinari jalanku. Level saya telah mencapai 3. Saya melihat ke arah 1000 bulu kelinci di dalam tas dan menghela napas. 1000 kelinci hanya memberikan 105 koin tembaga dan 3 peralatan. Permainan ini seperti menghabiskan waktu dengan pengemis. Kembali ke desa pemula. Saya langsung pergi ke depan pengemis untuk menyerahkan barang tugas. Pengemis itu meringkuk malas di sebelah pohon dan menguap. Nak, kecepatannya agak lambat ya. Tapi terima kasih atas kebaikanmu untuk desa pemula. Ini adalah hadiahnya. Tangan kotor pengemis itu merogoh ke dalam mangkuk robek di depannya. Dia mengeluarkan 10 kain tembaga dan menyerahkannya ke tangan saya. Kemudian dia kembali berbaring. Saya tidak pergi. Tetapi saya hanya menunggu dengan tenang untuk kelanjutan dari pengemis. Setelah beberapa saat, pengemis tidak melakukan gerakan lain. Beberapa garis hitam langsung muncul di dahi saya. Saya langsung mengangkat pengemis itu. Masuk 2 jam lebih awal dan sibuk sampai sekarang. Hanya demi 10 koin tembaga? Tidak ada kelanjutan? Bagaimana dengan tugas selanjutnya? Saat ini saya sangat panik. Jika tidak ada tugas lanjutan, kemampuan sampah yang tidak berguna sama sekali. Saya merasa dunia ini runtuh. Orang ini benar-benar pemarah. Tidak sabaran sekali. Sudahlah, sudahlah. Orang lain bahkan lebih tidak sabar. Apakah kamu bersedia menerima tugas berikutnya? Memicu tugas berkelanjutan, rahasia pengemis. Bunuh 10.000 kelinci. Dan bunuh bos elit tingkat kuning. Akan mendapatkan sebuah harta misterius. Mata saya berbinar. Saya melepaskan pengemis itu begitu saja. Dengan tegas saya menerima tugas ini. Kemudian, pengemis itu mengeluarkan gulungan yang berkilauan dengan cahaya putih dari kantongnya. Selamat kepada pemain, pembunuh dewa, telah mendapatkan gulungan bakat tingkat dewa. Pupilaku membesar. Kejutan besar membuat kepalaku berputar. Ternyata ini tingkat dewa. Ini adalah bakat tingkat yang belum pernah saya dengar di kehidupan sebelumnya. Saya melihat gulungan bakat yang bersinar dengan cahaya putih di tangan saya. Sudut bibir tidak bisa lagi ditekan. Apakah akan membuka gulungan bakat? Melihat petunjuk dari sistem. Saya tidak sabar untuk mengklik. Selamat kepada pemain pembunuh dewa telah mendapatkan bakat super tinggi. Mendapatkan satu-satunya gelar bakat luar biasa. Segera akan dilakukan pengumuman di seluruh server. Apakah akan menyembunyikan nama? Ya. Selamat kepada pemain yang menyembunyikan namanya telah mendapatkan bakat super tinggi tank penyihir terkuat. Pengumuman terus-menerus di seluruh server. Terdengar oleh semua pemain game. Dalam sekejap, seluruh dunia kebangkitan dewa menjadi tenang. Apa ini? Ternyata ada bakat super tinggi. Bakat level dewa saja saya tidak bisa dapat. Ternyata ada tingkat super dewa. Saya sudah menonton video selama 2 jam. Baru saja mendapatkan satu bakat tingkat A. Apa ini bakat super tinggi? Aku melapor, ada yang pakai chat. Saya segera melihat ke panel. Bakat super tinggi tank penyihir terkuat. Setiap monster level 1 terbunuh dapat memperoleh 1 poin kesehatan. Setiap 1000 poin kesehatan memberikan 1 poin kekuatan sihir. Sesuaikan nilai HP sesuai dengan level monster liar. Bakat dewa pedang tingkat dewa. Belum tersedia. Setiap kali naik level, dapatkan poin atribut gratis 2 kali lipat. Setelah melihat perkenalan, saya hampir terkejut. Jadi, berarti saya hanya perlu membunuh 1000 kelinci liar. Dan juga bisa mendapatkan 1 poin kekuatan sihir dari 1000 HP yang diubah. 000 berarti 10 poin kekuatan sihir. Lalu bakat dewa pedang yang tidak ada gunanya juga tingkat dewa. 2 bakat tingkat dewa. Setiap kali naik level, dapatkan poin atribut gratis 2 kali lipat. Orang lain 5 poin, saya 10 poin. Ini bagaimana bisa? Saya merasa kepala saya merinding. Setelah membuka gelar di dalam tas, hampir kehabisan napas. Efek bakat istimewa. Jumlah jarahan. Mendapatkan 20 poin atribut gratis. Menjadi kaya. Sekarang benar-benar kaya. Tidak menyangka di kehidupan ini ternyata memiliki 2 bakat tingkat dewa. Dan mendapatkan gelar yang luar biasa di awal permainan. Barang yang jatuh langsung menjadi 2 kali lipat.
1 koin tembaga menjadi 2. Mengubah senjata menjadi 2. Ditambah lagi dengan 20 poin atribut gratis di awal. Setara dengan unggul dari pemain biasa level. Total 4 poin atribut. Saya dengan mantap mengalihkan 10 poin atribut melalui bakat pembunuh dewa. Ditambah 20 poin atribut yang diberikan oleh gelar. Semua ditambahkan ke kekuatan. Melihat papan yang baru, saya lama tidak bisa tenang. Saatnya mendapatkan keterampilan. Saya melihat slot keterampilan yang perlu dipelajari oleh mage terkuat. Hatiku tiba-tiba senang. Dunia kebangkitan ilahi berbeda dari game online lainnya. Setelah bakat dikonfirmasi, itu sudah menentukan posisi masa depanmu. Di kehidupan sebelumnya, saya memiliki bakat menusuk dengan pedang. Saya langsung mengambil jalan menjadi pembunuh pedang. Namun di kehidupan sebelumnya, setelah kebangkitan ilahi mencerminkan kenyataan, menghadapi monster tak berujung. Bahkan dalam mimpi saya ingin menjadi seorang mage. Mage mudah memusnahkan musuh dengan tawa. Bukankah menjadi meriam bergerak berbentuk manusia itu bagus? Mengapa harus maju dan bertarung? Kehidupan ini. Munculnya bakat tingkat dewa, penyihir tank terkuat. Saya tahu keinginan saya di kehidupan sebelumnya telah menjadi kenyataan. Ditambah dengan atribut luar biasa dari penyihir tank terkuat. Saya sudah bisa membayangkan adegan yang akan terjadi. Seorang tank bertarung melawan dirinya sendiri. Saat bertarung, dia menyadari, bila kesehatan penyihir ini lebih panjang dari nyawanya, saya bisa membiarkan Anda menyerang 10 kali. Tapi Anda pasti tidak bisa menahan satu tamparan kekuatan sihir saya yang terakumulasi. Saya tiba di tempat pengajaran keterampilan. Ini adalah tempat semua pemain pemula belajar keterampilan dasar. Setiap pemain pemula mendapatkan keterampilan pertama. Semuanya adalah keterampilan gratis yang diberikan oleh tempat pengajaran. Masuk ke tempat pengajaran. Saya segera merasakan gelap di depan mata. Seorang mentor wanita besar dengan badan kekar tiba-tiba menghalangi jalannya. Pemain yang terhormat, silakan pilih keterampilan penyihirmu. Wanita besar itu melambaikan tangan kirinya. 4 keterampilan muncul di depan saya. Mantra bola api, mantra air, sayatan angin, mantra meriam listrik. Setelah saya membaca pengantar, saya ragu sejenak. Apakah keterampilan penyihir sejelek ini? Hanya menambah 5 poin? Apakah saya bisa tidak mempelajarinya? Dosen wanita mendengar hal itu. Langsung mengangkat tangan kanannya. Api berkumpul menyala di tangannya. Merasakan ancaman kematian. Saya segera tersenyum lebar dengan manis. Saya tiba-tiba merasa bahwa mantra bola api ini sangat cocok untuk saya. Dosen wanita sedikit mengangguk. Dengan sebuah gerakan, cahaya merah menyala mengalir masuk ke dalam pikiranku. Setelah mempelajari keterampilan, saya seolah melarikan diri dari dosen wanita. Pergi ke tempat berkumpulnya monster. Satu sisi hanya kelinci liar. Tambahkan 1 bos tingkat kuning. Meskipun saat ini 1 keterampilan saya cukup untuk menghabiskan darah seekor kelinci liar. Namun tidak bisa bertahan karena mana saya tidak cukup. Apalagi saya masih perlu membunuh bos kuning untuk muncul. Sudah bisa dibayangkan. Selanjutnya adalah pertempuran yang berkepanjangan. Ketika merasa kesal, seekor kelinci dengan gigi besar mengunyah akar rumput muncul di depanku. Aku melambaikan tangan sembarangan. Di atas tongkat sihir bobrok yang tak ada yang pedulikan. Sebuah bola api yang berkilauan dengan cahaya menyilaukan jatuh tepat di tubuh kelinci di depanku. Dengan angka 2 digit merah cerah muncul. Kelinci di depanku berubah menjadi sehelai bulu kelinci. Pada saat kelinci itu mati, beberapa rusa liar di sekitar langsung tertarik oleh kebencian. Mereka langsung menerjang ke arahku. Aku tersenyum dengan penuh pesona sambil menggerakkan tangan kiriku di udara. Pada saat tongkat sihir bobrok muncul, aku langsung memutar dan memukul kelinci yang paling depan. Kelinci itu terbang mundur. Namun, angka yang muncul di dahiku ternyata adalah angka yang bisa. Seketika aku merasa bingung. Apakah penyihir hanya bisa memberikan damage dengan mengeluarkan keterampilan? Kekuatan sihir dasar saya sudah mencapai 45 poin. Bagaimana cara mencapai angka ini? Apakah ada waktu untuk menarik kembali bakat sekarang? Tiba-tiba saya merasa bahwa pembunuh dewa dengan pedang cukup baik. Saat itu juga, seekor kelinci yang tertarik akan kemarahan sudah datang di depan saya. 2 gigi besar bersinar terang. Jelas-jelas ia mengira saya sebagai akar sayuran. Keterampilan bola api. 1 keterampilan bola api memberikan 50 poin kekuatan sihir. Langsung menghabiskan kelinci di depan saya. Membuatnya langsung menjadi bulu kelinci. Tetapi saya hanya bisa menunjukkan wajah pasrah. Sekarang hanya ada 15 poin mana. Pulih 1 poin setiap 30 detik. Harus membunuh berapa banyak kelinci lagi? Tidak tahu sudah berapa lama. Bila kemajuan tugas. Akhirnya memenuhi syarat 1000 kelinci. Saat itu saya merasa pusing. Tetapi melihat di layar bahwa kesehatan saya sudah 0. Kekuatan sihir sudah mencapai 51 poin. Namun sudut bibir saya tanpa sadar tersenyum. Saya sangat lelah. Lebih baik saya rebah di tanah. Mengabaikan gigitan kelinci dan bilah kesehatan yang muncul di dahi. Tugas pengemis. Pertama, bunuh 1000 kelinci liar. Kedua, bunuh bos elit level kuning. Monster bos elit level kuning belum muncul.
Saya hanya bisa menahan kerusakan untuk memulihkan mana. Akhirnya setelah membunuh 15.000 kelinci liar, tiba-tiba, terdengar suara melengking yang tajam di telingaku. Sebuah angin aneh tiba-tiba mengangkat di belakang kelinci. Aroma darah semakin kuat. Wajah saya tiba-tiba berseri. Sudah datang. Melihat ke arah suara itu datang, kelinci sebesar bison tiba-tiba muncul. Kelinci liar marah bos elit level kuning. 1000 poin kesehatan. 500 poin serangan. Permainan ini tidak menganggap pemain sebagai manusia. Penyihir biasa level 3 hanya memiliki 20 poin kekuatan. Saya sudah menggunakan Ceat tetapi hanya memiliki 51,5 poin kekuatan sihir dasar. Kamu 500 poin? Saya ingin mengajukan keluhan. Ada kelinci? Tidak perlu Ceat. Dalam kebingungan, bos elit rusa liar kuning tidak tahu kapan sudah muncul di samping saya. Menggigit saya langsung di kepala. Saat kelinci menggigit, sihir bola api jatuh dari atas pada saat yang sama. Jatuh di atas tubuh bos kelinci liar. Darah setiap rusa liar berkurang satu bagian. Rusa liar elit tiba-tiba tercengang. Apakah sebenarnya kamu yang merupakan bos? Saya membandingkan jumlah darah keduanya. Dalam hati saya merasa berani dan maju. Langsung menyerang bos. Berdasarkan perhitungan darah, ini bisa menahan diri lebih baik. Sementara jumlah darah saya, dia harus menggigit saya 30 kali. Saat itu, bayangan rusa liar elit tiba-tiba menghilang. Seketika sudah muncul di belakang saya. Gigi tajam langsung berubah menjadi bayangan. Di tubuh saya, total 10 angka kerusakan muncul. 5.000. Aku sudah lupa. Ini adalah keterampilan eksklusif dari kelinci elit. Untungnya, darahku cukup untuk tahan. Tidak tahu sudah berlalu berapa lama. Suara ini bergema di pikiranku. Selamat kepada pemain pembunuh dewa. Pembunuhan pertama di seluruh server terhadap bos elit kuning. Hadiah set lengkap peralatan kuning sesuai profesi. Segera akan dilakukan pengumuman seluruh server. Apakah ingin menyembunyikan nama? Tidak menyembunyikan. Dewa turun. Aku butuh seseorang untuk menghadap dewa bersamaku. Agar bisa memukul dewa dengan keras. Dan semua pembunuhan pertama serta pencapaian di awal permainan adalah yang terbaik. Itu adalah bentuk sumpah yang terbaik. 3 layar penuh berturut-turut. Nama, pembunuh dewa. Pertama kali muncul di depan seluruh server. Selamat kepada pemain pembunuh dewa, karena mendapatkan set lengkap baju sihir tingkat kuning. Totalnya ada 5 perlengkapan muncul di ranselku. Melihat atribut set lengkap peralatan, aku tidak bisa tidak terpesona. Hari-hari sulit akhirnya berlalu. Pada saat itu, suara kembali terdengar di telingaku. Kemampuan istimewa diaktifkan. Pemain pembunuh dewa memperoleh hasil jarahan 2 kali lipat. Set menjadi 2 set. Saya langsung tersenyum lebar. Di awal, set kuning ini bisa dijual dengan harga yang bagus. Saya menaruh bagian-bagian penyihir tingkat kuning tambahan di panel. Mengatur lelang otomatis. Harga mulai dalam kain, yaitu 100.000 koin di kota besar. Kemudian saya datang ke pengemis. Menyerahkan 10.000 bulu kelinci yang saya kumpulkan. Pengemis bahkan tidak bangkit dari duduk. Orang ini sangat kuat. Begitu cepat menyelesaikan tugas. Semoga barang ini dapat membuatmu menjadi lebih kuat. Pengemis mengeluarkan sebuah kotak peralatan gelap dan langsung melemparkannya kepada saya. Selamat kepada pemain pembunuh dewa, mendapatkan kotak peralatan acak. Dapat secara acak mendapatkan peralatan dari tingkat manapun. Saya sangat senang. Kemudian membuka kotak peralatan gelap. Selamat kepada pemain pembunuh dewa. Mendapatkan peralatan oranye pertama di seluruh server, tongkat kiamat. Tongkat kiamat efek pasif. Setiap mendapatkan 10.000 poin kesehatan, akan mendapatkan 1 poin mana. Setelah melihat informasi, senyum di wajahku tidak bisa ditahan. Mengganti dengan tongkat kiamat. Membuka kembali atribut panel yang terasa segar. Dari awal 15 poin mana langsung meningkat menjadi 81 poin. Kemudian saya membuka pasar lelang lagi. Setelan penyihir tingkat kuning itu dibeli oleh pemain yang sebelumnya bernama Kaya Raya. Dengan harga 35 kain. Pada saat yang sama, sebuah pesan teks masuk. Pembunuh dewa, bro. Jika ada barang bagus, ingatlah untuk menghubungi saya. Dijamin harga tertinggi di antara kita. Saya melihat saldo akun dan langsung tersenyum lebar. Dalam waktu singkat, 3.500.000 koin besar telah masuk. Apa permainan ini tidak lebih menguntungkan daripada bekerja? Pada saat itu, cincin login berbunyi lembut. Kepalaku juga sedikit bingung. Ini menunjukkan bahwa durasi bermain game telah mencapai puncaknya. Saatnya untuk keluar dan istirahat. Setelah menarik 25 koin, saya memilih untuk keluar. Saatnya untuk mengganti dengan peluncur yang lebih baik. Saya langsung memilih kapsul login senilai 1 juta mata uang Daxia secara online. Sebuah perangkat login canggih. Waktu permainan yang sesuai juga sangat berbeda. Semakin lama saya tinggal dalam permainan, semakin besar keuntungan saya. Setelah membeli kapsul login, saya langsung mencari rumah. Berencana untuk pindah dari sekolah. Tanpa lingkungan untuk sendirian. Sulit untuk melakukan apapun. Jadi, dengan rekomendasi agen,
Saya memilih sebuah villa 2 lantai. Dan langsung membayar sewanya yang setahun 500.000. Dan dengan kedatangan kapsul login baru, saya kembali memasuki desa pemula nomor 9 yang sudah saya kenal. Kali ini saya langsung menuju area respawn pohon mempesona level 5. Pohon Huan. Sebuah produk mutasi dari pohon Huai. Memiliki duri-duri yang seharusnya tidak ada. Begitu terjebak, akan langsung menyuntikkan racun. Saya mengambil pers Jepang Prancis. Tongkat akhir zaman kuning bersinar dengan cahaya kuning lembut. Bola sihir di puncak tongkat mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan. Langsung menghantam pohon Huai yang membingungkan di depan saya. Pohon Huai yang membingungkan merasakan sakit. Wajah yang terdistorsi dengan tenang muncul di batang pohon. Beberapa batang berduri menyengat dari segala arah ke arah saya. Namun saya hanya melepaskan sebuah bola api. Langsung menghabisi jumlah darah Huai yang membingungkan. Batang-batang itu juga menghilang dalam sekejap. Monster level 5 hanya memberikan 5 poin pengalaman. Sedangkan saya membunuh monster di atas level. Pengalaman saya berlipat ganda. Saya melihat jumlah mana saya sekitar 70 poin. Langsung menerobos ketumpukan monster pohon Huai. Setiap 2 bola api yang saya lepaskan, langsung membunuh 1 monster. Seiring dengan saya membunuh melalui hutan pohon Huai, pengalaman saya telah mencapai level kuning 5. Kemudian saya mengalihkan perhatian saya ke kelompok monster level 7, burung kristal es. Dalam ingatan saya, burung pipit kristal es memiliki kemungkinan besar memunculkan bos tersembunyi, Phoenix kristal es. Saya membuka tas dan melihat. Akan memicu batas pengalaman satu-satunya di desa pemula. Membuka mode serangan monster di desa pemula. Selama membunuh Phoenix kristal es ini, maka seluruh negara Daxia akan jauh lebih unggul dari negara lain. Dalam kehidupan sebelumnya, negara Amerika adalah yang pertama membuka mode serangan monster. Ini juga menyebabkan perang nasional di akhir permainan membuat Daxia menderita tanpa henti. Negara. Demi keberuntungan negara besar, saya harus segera membunuh Phoenix kristal es. Memikirkan hal itu, saya membuka sistem komunikasi. Mengirim pesan kepada penuh uang. Sangat membutuhkan buku keterampilan serangan kelompok elemen api. Setelah membunuh monster hari ini, saya sudah menyadari pentingnya keterampilan serangan kelompok. Keterampilan bola api sama sekali tidak dapat menunjukkan kemampuannya. Dan menghadapi burung kristal es dengan elemen beku. Keterampilan serangan kelompok elemen api akan sangat meningkatkan kekuatan tempur saya. Tak lama kemudian, penuh uang, langsung mengirimkan barangnya. Aku membuka tas dan melihat. Efek keterampilan, api bintang membakar permukaan. Menghabiskan 10 poin mana. Mengeluarkan 5 bola api secara beruntun. Menghantam target menyebabkan kerusakan area. Buku keterampilan ini memerlukan sedikit koin. Saya segera mengirimkannya kepadamu. Saya menyimpan buku keterampilan dan berkata dengan serius. Pesan itu segera dibalas. Tidak apa-apa, kamu gunakan saja terlebih dahulu. Nanti kalau ada barang bagus, jangan lupa aku ya. Saya tidak membalas lagi. Dalam hati memutuskan untuk memberikan hadiah besar yang berlimpah. Saya dengan tegas belajar dari buku keterampilan dan mengganti keterampilan bola api. Kini memiliki keterampilan serangan kelompok bernama Api Bintang. Dipadukan dengan 165 poin kekuatan sihir. Ditambah dengan nyawa dekat kedua pihak. Saya tidak sabar melangkah memasuki wilayah burung kristal es. Begitu baru melangkah masuk, beberapa kerucut es yang memancarkan cahaya dingin tiba-tiba muncul di depan saya. Saya dengan cepat melompat ke samping. Kerucut itu menghantam tanah. Seperti anak panah, itu menyusup. Burung kristal es yang hanya sebesar telapak tangan melayang di atasku. Bola mata merah menyala menatap saya dengan tajam. Kemudian semakin banyak burung kristal es yang berkumpul. Mereka seolah menerima perintah tertentu. Ratusan hingga ribuan burung kristal es melepaskan kerucut es secara bersamaan. Kerucut es yang berkilau dengan hawa dingin meluncur seperti anak panah. Dengan sudut yang sangat tajam, mereka semua menembak ke arahku. Aku kembali bergerak dengan gesit. Dan langkahku yang aneh terus berputar dan meluncur. Dalam sekejap, aku menghindari sebagian besar kerucut es. Meskipun ada kerucut es yang sulit dihindari. Tapi dengan jumlah darahku yang tersisa, aku masih bisa bertahan. Saat aku menghindar, staf kiamat bersinar dengan cahaya merah menyala. Dalam sekejap, 5 gumpalan bola api sebesar bola basket jatuh ke dalam kawanan burung pipit kristal es yang padat. Segera meledak dan menyebar. Penambahan kerusakan 100. Seketika menyebabkan hampir 400 poin kerusakan. Namun masih ada kerusakan berkelanjutan dan efek percikan. Hanya sebuah keterampilan. Di udara banyak sekali burung kristal es. Seketika hampir semuanya terlapisi cahaya api. Dalam waktu kurang dari 3 detik. Diiringi dengan suara tangisan yang menyedihkan. Burung kristal es terus meledak di udara. Seiring dengan pelepasan 4 tembakan api yang meluas. Burung kristal es yang sebelumnya begitu banyak di udara. Kini telah dibersihkan di bagian tengah. Pengalaman saya juga meningkat pesat dalam sekejap. Wajah saya terlihat bersemangat. Akhirnya aku menjadi penyihir agung yang sangat aku iri di kehidupan sebelumnya. Terlebih lagi, dalam kehidupan ini saya memiliki bakat super yang luar biasa.
Pertumbuhan saya akan terlihat mengerikan dengan jelas. Saya sudah membayangkan kehadiran dewa di masa depan. Sebuah tembakan api yang meluas. Dua dewa yang banyak jatuh. Dalam waktu singkat, burung kristal es di depan mata sudah hampir lenyap. Namun di kejauhan, masih ada burung kristal es yang terus-menerus datang ke arah sini dengan cepat. Selama satu siang penuh. Dengan terus-menerusnya saya membantai. Burung kristal es di udara seperti ngengat yang terbang ke arah api. Tidak pernah tenang sedetik pun. Burung kristal es baru terus berdatangan dari langit yang jauh. Seolah-olah serangan bunuh diri. Dengan tak kenal lelah menyerang saya. Seakan-akan melindungi sesuatu. Dan sepanjang pagi ini, saya mendapatkan banyak hasil. Saya menambahkan 0 poin keterampilan yang didapatkan dari kenaikan level 3 ke kekuatan sihir. Melihat panel, saya sendiri merasa tidak percaya. Hampir 100.000 darah lebih tebal dibandingkan bos elit. Kekuatan sihir bahkan langsung melampaui 300. Ditambah dengan bonus keterampilan bintang yang membakar. Satu keterampilan saja cukup untuk menyebabkan hampir 600 kerusakan. Sementara saya masih melihat panel atribut. Suara nyaring dari dengung Phoenix tiba-tiba menggema di seluruh desa pemula nomor 9. Suara teriakan penuh kemarahan memenuhi udara. Banyak pemain di desa pemula terkejut oleh jeritan Phoenix yang tiba-tiba ini. Hanya merasakan ketakutan yang mendalam. Namun, saat ini saya menyadari udara di sekitar langsung turun beberapa derajat. Dalam napas, asap beracun berubah menjadi serpihan es. Cahaya biru yang terlihat jelas mendekat dari kejauhan. Hanya dalam sekejap mata, seekor burung kristal es raksasa melayang di udara. Cahaya biru yang mempesona mengelilinginya. Ini adalah Phoenix kristal es. Satu-satunya beast setengah dewa level B5 di desa pemula di kehidupan sebelumnya. Di mataku, Phoenix kristal es bukan hanya sekadar bos biasa. Setiap server memiliki satu desa pemula. Masing-masing memiliki satu setengah hewan dewa dan bos. Dan membunuh beast setengah dewa bos adalah satu-satunya kunci untuk membuka mode pembantaian monster. Dan mode pembantaian monster ini adalah unik. Dunia dibuka oleh negara Amerika. Dan karena itu, mereka mendapatkan hadiah besar. Seluruh negara seketika melampaui server lainnya. Karena ini berkaitan dengan nasib negara, saya pun menjadi serius. Kemarahan Kristal Phoenix mencapai puncaknya. Mengetahui bahwa manusia di depan saya adalah pembunuh rakyatnya. Tiba-tiba, sebuah kedinginan menyelimuti. Phoenix kristal sebesar truk meluncur ke arah saya. 5 bola api berturut-turut meluncur langsung ke mata Phoenix kristal. Bola api seperti peluru yang meledak datang dengan cepat. Mengarah tepat ke dahi Phoenix kristal dengan 5 serangan berturut-turut. Seketika, cahaya api besar meledak. Dalam sekejap, Phoenix kristal tertelan oleh api. Hanya satu keterampilan. Dengan kerusakan yang terus-menerus. Telah menyebabkan hampir 1000 kerusakan kepada Phoenix kristal. Namun kasus darah Phoenix kristal es hanya menurun sedikit yang hampir tak terdeteksi. Dan Phoenix kristal yang dikelilingi oleh hawa dingin sudah mendekat kepada saya. Hawa dingin menusuk tubuh. Saya tiba-tiba merasa seluruh tubuh saya menjadi lambat dalam bergerak. Gerakan sihir mengalami penundaan. Efek perlambatan ini diperkirakan mencapai 50%. Melihat paruh tajam dari Phoenix es sudah berada di depan mata. Bayanganku kembali menjadi aneh. Paruh tajam Phoenix es meluncur begitu saja dari dadaku. Keduanya berjarak kurang dari 1 inci. Aku meluncurkan api bintang menuju ke bagian bawah Phoenix es. Kali ini, suara jeritan Phoenix es terdengar sangat tajam. Jika Phoenix es bisa berbicara, pasti akan memberitahuku. Menyerang tanpa melukai wajah. Melukai tanpa mengungkapkan kekuatan. Dalam pergerakanku yang ekstrim, Phoenix es merasakan keraguan tentang kehidupannya. Ini tidak seharusnya terjadi. Seharusnya aku yang memiliki sayap panjang. Kenapa kamu lebih lincah dariku? Kecepatan Phoenix es yang tak tergoyahkan terhambat oleh tarikanku. Bahkan rambutku tidak terluka. Namun, dia terkena banyak bola api. Bola api ini masih memiliki kerusakan yang berkelanjutan. Perlahan-lahan, bar darah Phoenix kristal yang tebal telah aku buat turun di bawah setengah. Seiring dengan penurunan darah, mata Phoenix kristal semakin merah darah. Sebuah suara pekikan Phoenix yang nyaring tiba-tiba meledak. Di udara, seketika terkumpul banyak udara dingin yang bercampur dengan kristal es. Tempatku seakan berubah menjadi musim dingin. Kemudian ribuan kristal es jatuh dari langit. Kristal es pertama jatuh ke tubuhku. Saat itu aku sudah tahu ini tidak baik. Kristal es berwarna biru es seperti anak panah yang mengenai diriku. Segera meledak. Udara dingin langsung menyebar. Di detik berikutnya, tak terhitung kristal es menyerangku. Hanya dalam sekejap, darahku dengan cepat berkurang di antara kristal es yang tak ada habisnya. Dan semakin banyak kristal es yang meledak. Peningkatan udara dingin membuatku sepenuhnya tidak dapat melihat anak panah kristal es di depanku. Saya sekali lagi menggunakan bintang api menyala. 5 bola api meledak di tempat. Api yang menyala segera mengusir hawa dingin di depan saya. Tapi hanya dalam 1 detik, bintang api menyala dihancurkan oleh kristal es yang tak ada habisnya. Dan cahaya dalam sekejap ini sudah cukup bagi saya.
Saya berusaha sekuat tenaga menghindar di antara kristal es yang padat. 2 menit serangan tanpa membedakan. Seluruh area sudah dipenuhi hawa dingin. Burung Phoenix kristal es di udara tampak lesu dan perlahan turun dari langit. Kemudian 5 cahaya api muncul di belakang Phoenix kristal es. Dengan ledakan yang tiba, Phoenix kristal es berwarna biru muda kembali terinfeksi oleh api. Saya menghembuskan napas. Di udara terbentuk serpihan es. Untungnya saya terlepas dari efek lambat yang sangat dingin di saat kritis. Keluar dari zona aman. Jika tidak, begitu terjebak. Takutnya, bahkan dengan sejuta HP pun tidak cukup untuk menghadapi panggilan Phoenix kristal es. Hanya dalam beberapa saat, HP saya sudah di bawah 2000. Lebih dari 90.000 HP hampir lenyap dalam sekejap. Namun, 2000 HP bagi saya sudah cukup. Langkah aneh saya kembali mempermainkan Phoenix kristal es. Dan sepertinya, keterampilan bulu terbang ini, Phoenix kristal es juga tidak bisa menggunakannya secara berulang. Jadi perlahan-lahan, HP Phoenix kristal es kembali menurun perlahan. HP saya tidak mengalami perubahan sedikit pun. Setiap serangan dari Phoenix kristal es sia-sia belaka. Dalam pertarungan, saya melihat dengan tajam. Menemukan bahwa bulu ekor Phoenix kristal es kembali bersinar. Saya tidak maju, malah mundur langkah demi langkah. Wujud saya cepat mendekati Phoenix kristal es. Paruh tajam Phoenix kristal es sudah terbuka. Sedang bersiap untuk mengeluarkan suara Phoenix dan melepaskan keterampilan besar. Sesuatu yang panjang dan hitam legam langsung menusuk masuk. Api bintang menyebar. Aku dengan tenang mulai berbicara. Hanya terlihat bahwa leher Phoenix kristal es yang awalnya berwarna biru es. Secara tiba-tiba 5 sinar merah menyala. Segera diikuti oleh 5 suara dentuman dari paruh tajam Phoenix kristal es. Ledakan yang berkumpul di satu titik. Seluruh tubuh Phoenix kristal es bergetar tanpa henti. Seluruh lehernya terlempar ke belakang oleh ledakan. Bulunya yang sudah bersinar tiba-tiba redup. Ratusan bulu yang terbang di udara langsung terputus. Keterampilan yang saya gunakan adalah teknik memutuskan sihir yang akan dikuasai semua orang di generasi mendatang. Kecuali jika ada perbedaan kekuatan yang terlalu besar antara keduanya. Namun pada periode waktu ini, tidak ada yang bisa melakukannya. Dengan keterampilan terputus, Phoenix kristal es tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Hanya bisa terus mencoba menyerangku dengan paruhnya yang tajam. Namun semua itu sia-sia. Seiring berlalunya waktu, Phoenix kristal es memiliki 10 poin darah. Sudah berubah menjadi sesuatu yang hampir tidak terlihat. Di bawah 50 poin darah. Hatiku tidak bisa tidak merasa bersemangat. Di kehidupan ini, Daxia akan menjadi negara pertama yang memulai serangan monster. Hadiah besar menunggu di depan. Hatiku berdebar-debar. Tapi tindakanku tidak berhenti. Tongkat kiamat bersinar merah lagi. Di bawah nyala api bintang, Phoenix kristal es akan menjadi kaki pengantar keberuntungan Daxia. Namun yang tidak pernah saya duga adalah, sebuah bayangan samar tiba-tiba muncul di belakangku. Sebuah belati tiba-tiba menusuk ke arah dadaku dari belakang. Sebuah sosok lain muncul di belakang Phoenix kristal es yang sekarat. Belati yang sama meluncur ke arah Phoenix kristal es. Pada saat yang sama suara sistem berbunyi di telingaku. Kamu diserang. Terjebak dalam keadaan kaku. Keterampilan pencuri, serangan mendadak. Yang terkena akan memasuki keadaan kaku selama 1 detik. Ini adalah keterampilan terpenting dalam proses pembunuhan bagi seorang pencuri. Terima kasih. Kami di Serikat Pencuri akan mengambil 55 ini. Suara kelampun terdengar. Dengan senyuman yang angkuh, tanpa rasa kemanusiaan. Aku langsung kaku di tempat. Pisau pendek langsung mengenai sasaran. Tetapi jumlah darah saya yang hampir habis. Di bawah tebasan ini, jumlah darah saya hampir tidak berubah. Tawa angkuh itu terhenti seketika. Rasanya seperti ada yang mencekiku. Sudut bibir saya sedikit menunjukkan senyum dingin. Apakah itu mengejutkan? Masih ada yang lebih mengejutkan. Kekakuan berakhir. Tongkat sihir di tangan saya bersinar. Pencuri yang tersembunyi baru saja ingin melarikan diri. Sebuah angka merah cerah 3 digit muncul langsung di dahinya. Pencuri itu seketika kehilangan semua darahnya. Dan saat ini, 3 sosok muncul lagi di depan Phoenix S. Mereka langsung menusuk Phoenix S yang sudah sekarat. Ingin merebut first kill boss yang sudah kuhabiskan begitu lama untuk melemahkannya. Namun, setelah melihat adegan ini, saya tidak mengambil tindakan untuk merebut. Melainkan saya berbelok, berbalik dan menjauh dari Phoenix Crystal S untuk mulai melarikan diri dengan panik. Di kejauhan di dalam hutan, 5 pencuri awalnya tampak terkejut. Monster seperti apa pemain ini? Bukankah dia seorang penyihir? Penyihir mana yang memiliki HP sebesar ini? Melihat HP yang mendekati 0. Mengapa? Ketika pencuri level 6 menyerang, batang darahnya tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Namun, melihat sosok saya yang melarikan diri dengan panik, beberapa dari mereka merasa lega. Meskipun tidak jelas mengapa saya harus melarikan diri. Tetapi jika tidak melarikan diri, kemungkinan pembunuhan pertama ini tidak akan jatuh ke tangan guild pencuri. Namun pada detik berikutnya, mereka akan tahu mengapa saya harus melarikan diri.
4 pencuri yang mengepung Phoenix Crystal Es menyerang dengan pisaunya, yang langsung menghilangkan sisa darah terakhir dari Phoenix Crystal Es. Pada saat berikutnya, keempat pencuri itu terkejut mendapati diri mereka sama sekali tidak bisa bergerak. Segera setelah itu, burung Phoenix Crystal yang seharusnya mati berubah menjadi sekumpulan gas biru es di depan mata mereka. Gelombang dingin biru es segera menyebar. Segala objek yang tersentuh tetap berada dalam posisi tetap. Rumput-rumput kecil yang terhubung juga terhenti mendadak. Lalu dari tempat kematian burung Phoenix Crystal, suara nyaring burung Phoenix kembali terdengar. Gelombang kejut biru es tiba-tiba menyebar. Objek yang tersentuh, kecuali satu, semua meledak menjadi serpihan es. Pertama kali terkena adalah 4 pencuri dari serikat pencuri. Mereka hanya bisa melihat tubuh mereka menjadi debu. Angka merah segar muncul di atas kepala mereka. Kemudian mereka kembali ke sumber air. Dan saya juga berlari pada detik terakhir. Keluar dari jangkauan serangan keterampilan burung Phoenix Crystal. Serangan 10 kali lipat menghasilkan 7.000 kerusakan. Jika berlari sedikit lebih lambat, aku juga harus kembali ke mata air untuk minum teh. Aku segera berbalik dan menatap guil pencuri di dalam hutan. Guil pencuri yang terkenal jahat di kehidupan sebelumnya. Sekelompok pemain yang tidak melakukan apa-apa. Hal yang paling mereka suka lakukan adalah berbuat jahat secara diam-diam. Merampok bos kaki. Selama ada keuntungan. Apapun yang tidak berperasaan, mereka bisa lakukan. Tapi keberuntungan kalian kali ini buruk. Kalian telah berurusan dengan orang yang salah. Tongkat kiamat di tanganku bersinar. Api berkobar menyerang 5 orang dari serikat pencuri. Beberapa orang dari serikat pencuri belum tersadar kembali dari keterkejutan yang dibawa oleh Phoenix Crystal Es. Terlihat 5 bola api sebesar bola basket jatuh ke masing-masing orang. Beberapa orang belum bereaksi. Langsung berubah menjadi cahaya dan menghilang. Setelah aku menggunakan keterampilanku, aku tidak lagi memperhatikan. Hanya seekor ayam lemah dengan level maksimal 7 dan 700 HP. Menggunakan tongkat pun bisa membunuh mereka. Sekarang yang terpenting adalah Phoenix Crystal Es. Tadi adalah keterampilan Phoenix Crystal Es reinkarnasi. Namun, apakah kamu bisa reinkarnasi masih harus ditanyakan padaku. Aku dengan cepat tiba di hadapan sebuah aura dingin yang memancarkan cahaya biru. Aura dingin itu terus berputar. Sepertinya, dalam waktu dekat Phoenix Crystal Es akan bangkit kembali. Api bintang dibebaskan tanpa ragu. Dengan ledakan bola api. Dari kejauhan terdengar suara jeritan yang samar. Phoenix Crystal Es yang belum sepenuhnya bangkit sudah mati total. Sebuah benda bercahaya yang berkilau tersebar di tanah. Pemain dinasti Xia membunuh dewa. Menyelesaikan first skill boss tingkat 10 tingkat kuning, Phoenix Crystal Es, setengah hewan dewa. Hadiah satu-satunya gelar, pemburu. Memicu plot tersembunyi, seekor monster menyerang kota. Desa pemula nomor 9 segera akan menghadapi gelombang monster. Pertahanan yang berhasil akan mendapatkan harta rampasan besar serta pengalaman. Mohon semua pemain di desa pemula nomor 9 bersiap-siap. Pengumuman seluruh server muncul berkali-kali dalam sekejap. Sekali lagi menimbulkan geger yang besar. Bagaimana orang ini bisa melakukannya? Saya baru level 7. Apa orang ini sudah mengalahkan bos 10 level B055? Pakai ceat ya? Sebenarnya bukan hanya pemain di desa pemula nomor 9 yang bingung. Pemain di seluruh server Daxia juga panik. Bagaimanapun juga, ada plot tersembunyi dan harta rampasan besar. Ini sudah cukup untuk merangsang saraf semua orang. Sementara saya sama sekali tidak menyadarinya. Hanya terus-menerus tersenyum lebar. Selain yang diberikan oleh sistem, akan ada pengecualian. Phoenix Crystal Es juga merupakan karya besar. Menghasilkan banyak harta rampasan. Melihat semua harta rampasan ganda di dalam tas. Namun, perhatian saya tertuju pada satu buku keterampilan yang sangat menarik. Keterampilan Es tingkat SS. Sayap salju yang melayang. Menggunakan 0 mana. Meningkatkan efek damage keterampilan 200%. Secara instan menembakkan ribuan anak panah kristal es. Menyebabkan efek perlambatan kelompok 5. Anak panah yang mengenai target menghasilkan efek ledakan. Kerusakan keterampilan yang diakibatkan. Memiliki untuk memicu efek beku. Ini bukan berarti sudah kaya. Saya tidak bisa membayangkannya. Phoenix Crystal Es ternyata mengeluarkan keterampilan level SS. Harus diketahui keterampilan level SS. Monster di wilayah level kota bahkan belum tentu menjatuhkan. Namun monster di desa pemula ternyata langsung muncul. Tak heran itu adalah binatang semidewa. Saya segera memeriksa lot lainnya. Tadi di antara hadiah sistem, saya tidak lupa tentang kristal keterampilan. Kristal keterampilan. Sebuah kristal yang memiliki kekuatan misterius. Pengguna dapat menambahkan satu slot keterampilan tambahan. Di dunia Divine Awakening, setiap kenaikan S level baru dapat menambah satu slot keterampilan. Kristal keterampilan memungkinkan Anda untuk belajar satu keterampilan lebih cepat daripada orang lain. Meskipun pada akhir kehidupan sebelumnya, saya jarang mendengar orang lain memiliki batu kristal keterampilan. Barang ini memiliki harga tetapi tidak ada pasarnya. Satu-satunya gelar adalah pembunuh. Ketika darah target turun di bawah 10, menyebabkan efek eksekusi.
Jika batu kristal keterampilan membuat saya terkejut, kemunculan pembunuh layak membuat saya terkejut 10 kali lipat. Apa konsep ini? Artinya adalah Phoenix Kristal Es dengan 10 juta darah. Ketika darah turun, langsung mati. Bahkan reinkarnasi tidak bisa dikeluarkan. Sekarang saya seperti pekerja biasa. Sebuah tiket lotre yang saya beli sembarangan. Lalu ternyata hadiah juara 1, 2, dan 3 semuanya kena. Dalam sekejap, menjadi kaya semalam. Saya langsung membuka komunikasi. Mengambil 2 set perlengkapan Dewa Perang dan 1 tumpukan perlengkapan acak. Ditambah 1 buku keterampilan level SS mantan terbang. Tanpa harga yang ditetapkan, langsung diperdagangkan kepada yang berduit. Percaya bahwa yang berduit pasti bisa menyelesaikannya. Mantu terbang langsung menghasilkan 2 buku. Saya langsung memberikan kepada orang kaya. Untuk tahap saat ini, buku keterampilan level SS. Tanpa diragukan lagi akan mengguncang Daxia. Namun, persyaratan penggunaan 50 poin mana. Saat ini, kecuali saya. Takutnya, tidak banyak orang yang bisa menggunakannya. Segera saya langsung menggunakan kristal keterampilan. Kristal keterampilan berubah menjadi cahaya yang mengalir ke dalam tubuh saya. Mempelajari mantu terbang. Kotak di samping api bintang. Muncul sebuah ikon berwarna biru es. Itulah mantu terbang. Kenakan gelar dengan baik. Buka efek tersembunyi. 2 gelar yang berkilau dengan cahaya emas muncul di atas kepala saya. Melihat ke depan. Cahaya emas dari kedua gelar itu benar-benar sulit untuk ditatap. Saya segera menyembunyikan efek. Ini tidak sesuai dengan kepribadian saya yang rendah hati dan tenang. Apalagi tidak menguntungkan bagi saya untuk berpura-pura lemah. Selanjutnya adalah mempersiapkan dengan baik untuk serangan monster. Selama kita bertahan, harta rampasan dan pengalaman yang besar akan memberikan peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi semua orang di Daxia. Saat ini, buku telepon saya langsung berdering. Informasi dari Kaya Raya lebih padat daripada pengumuman seluruh server. 10 pesan per detik. Ini adalah batas maksimum buku telepon. Bukan batas dari Kaya Raya. Ketika menerima informasi tentang barang yang saya perdagangkan, Kaya Raya belum menyadari seriusnya masalah ini. Sampai dia membuka, dia masih tersenyum lebar. Lalu dia tertegun. Ketika tersadar, dia membelalak. Dia menggenggam erat asisten di depannya. Segera beritahu semua saudara di guild. Pindahkan semua dana yang dapat diakses kepadaku. Kita akan sukses besar. Asisten itu langsung terkejut. Seluruh dana guild. Apa bisnis besar kali ini? Perlu diketahui bahwa Kaya Raya, sebelum masuk ke Dewi Kebangkitan, dia selalu menjadi pelanggan tetap di banyak game online lainnya. Berkat karakternya dan intuisi yang tajam, beberapa transaksi yang tidak biasa, dia berhasil membangun guild yang sangat besar saat ini. Tanpa ragu, asisten segera memberitahu anggota guild lainnya. Dan setelah penuh daya uang selesai berbicara, dia langsung mengirimkan banyak pesan kepadaku. Terima kasih banyak, saudara pembunuh dewa. Aku akan membeli setiap set armor dewa biru dengan 100 koin. Untuk sisa perlengkapan senjata, koin sudah cukup. Aku melihat pesan yang dikirim oleh penuh daya uang dan sedikit tersenyum. Penuh daya uang langsung melakukan transaksi 250 koin. Aku menerima set armor dewa dan 1 tumpu perlengkapan. Kemudian aku menghela napas dalam-dalam dan mengetik lagi. Nilai kepakan sayap saat ini terlalu tinggi untuk aku perkirakan. Jujur saja, aku juga tidak menyangka kamu akan memberikan hadiah besar seperti ini kepada kakak. Ini adalah keterampilan level SS. Beruntung sekali. Sambil membalas, aku bergegas ke desa pemula nomor 9. Lagi pula, waktu untuk serangan monster sudah dekat. Melihat balasanku, penuh daya uang, tertawa. Jika ini keberuntungan, maka kemampuan hari-harimu yang terbangun pasti adalah senyuman dari Dewi Keberuntungan. Harga keterampilan level SS terlalu tinggi. Saya sementara menetapkan harga 300 koin. Akan mengikuti harga selanjutnya. Jika harganya terlalu rendah, bagaimana jika saya memberikan kompensasi? 1 keterampilan level SS seharga 300 koin. Jika dihitung dalam mata uang Daxia, itu setara dengan 30 juta. Saya memikirkannya dan setuju. Kemudian saya kembali menyerahkan barang yang sama. Awalnya saya takut pembunuh dewa tidak dapat menampungnya. Sekarang tampaknya kekuatan pembunuh dewa tidak bisa diremehkan. Orang seperti ini, kenapa saya tidak pernah mendengar tentangnya di kehidupan sebelumnya? Dan pembunuh dewa di sini masih menunggu balasan saya. Menerima 2 pesan segera saya periksa. Begitu saya lihat, saya kembali tertegun di tempat. Surat perintah pendirian guild. Dalam informasi transaksi, sebuah medali berkilau emas terletak di slot transaksi. Pembunuh dewa langsung menarik napas dalam-dalam. Segera muncul rasa hangat di dalam hati. Pembunuh dewa, apakah kamu yakin menjual surat perintah pendirian guild? Apakah kamu tidak berniat untuk membuat guild sendiri? Saya menggelengkan kepala. Perintah mendirikan guild sekarang sangat berharga. Tetapi di kemudian hari, hampir semuanya akan ada.
Satu-satunya perbedaan adalah guild yang pertama kali mendirikan guild. Anggota yang bergabung akan mendapatkan tambahan 10 pengalaman dari monster. Namun dibandingkan dengan hadiah dari monster yang menyerang, 10 ini bisa dibilang tidak ada artinya. Tentu, silakan lihat harganya saja. Barang ini tidak berharga. Orang-orang kaya melihat informasi saya seolah saya bukan manusia. Seketika saya hanya bisa terdiam. 1000 koin emas. Tinggi bayar rendah tidak kembali. Saya terkejut. Awalnya saya berencana untuk menjualnya seharga beberapa ratus koin. Tak disangka orang kaya, memang benar orang kaya. Detik berikutnya, informasi transaksi orang kaya terkirim. Transaksi selesai. Masuk 1550 koin emas. Lebih dari 100 juta koin hanya tergeletak di tas saya. Saya kembali tertegun. Di kehidupan sebelumnya menggunakan satu keterampilan berjuang untuk bangkit dari bawah. Dan kini setelah beberapa hari peluncuran, dana sudah masuk 1550 koin emas. Kontras yang sangat besar ini, sekali lagi membuat saya merasakan bahwa saya memang sudah terlahir kembali. Tatapanku semakin tegas. Sepanjang hidup ini, aku harus berdiri di puncak dunia dan menghadapi para dewa. Dan langkah pertama adalah melewati serangan monster ini. Lainnya, pembunuh dewa yang kaya raya setelah transaksi selesai, juga tidak dapat berhenti bergetar. Surat perintah untuk membangun guild sudah di tangan. Surat perintah ini sangat penting bagi pembunuh dewa yang kaya raya. Sungguh sangat penting. Ini bisa membuatnya dengan cepat mengangkat namanya di dunia dewa. Baik untuk bisnis maupun untuk anggota. Ini adalah peningkatan yang signifikan. Kaya raya dan langsung menggunakan perintah pendirian guild. Pemain server Daxia yang kaya raya mendirikan guild pertama, Juba Oyan. Anggota guild ini memperoleh tambahan jatah pengalaman dan drop dari monster liar. Selamat kepada pemain pembunuh dewa yang kaya raya mendapatkan gelar unik, penguasa tertinggi. Semua pemain di server belum memproses informasi. Sekali lagi terdengar pemberitahuan. Desa Pemula nomor memicu cerita tersembunyi serangan monster. Tugas rahasia Desa Pemula kini dibuka. Mohon pemain Desa Pemula nomor 9 bersiap-siap. Menyambut pembaptisan monster. Menyelesaikan tugas akan mendapatkan pengalaman dan jarahan yang besar. Pengumuman bantuan yang kaya dan tugas perlindungan Desa Pemula 9. Seketika menarik perhatian seluruh server. Dalam waktu yang singkat, kedua nama ini menggema di seluruh server. Saya melihat pengumuman. Mempercepat langkah menuju Desa Pemula. Saat ini, Desa Pemula sudah sangat berubah. Di seluruh sekitar Desa Pemula, 3 dinding tinggi tiba-tiba muncul. Dari rendah ke tinggi menjaga Desa Pemula dengan erat. Dan para pemain yang berdempetan sudah berdiri di atas dinding tinggi. Dengan ekspresi yang tegang atau bersemangat menunggu. Bagaimanapun juga, pengalaman dan jarahan yang besar tercetak dalam hati semua pemain di Desa Pemula 9. Tiba-tiba, tanah bergetar dengan hebat. Gelombang hitam, seperti ombak besar yang melanda Desa Pemula 9. Semua pemain melihat kelompok monster yang padat di depan mereka. Semuanya tidak bisa menahan wajah pucat. Kedua kaki tidak bisa berhenti bergetar. Saat ini semua orang merasakan ketakutan di hati mereka. Kata, monster menyerang kota, terlihat sederhana. Tapi ketika monster itu muncul, mereka baru menyadari bahwa mereka telah berpikir terlalu sederhana. Monster yang padat. Semua adalah monster liar di sekitar Desa Pemula. Setelah gelombang monster yang tak ada ujungnya, ada sosok yang menjulang tinggi ke awan. Setiap langkah sosok itu, pemain di Desa Pemula nomor 9 merasakan getaran di tanah. Ternyata getaran itu bukan disebabkan oleh kelompok monster, tapi oleh gerakan makhluk misterius ini. Bisa dibayangkan kembali betapa besarnya sosok ini. Akhirnya monster sudah mendekati tembok pertama. Para pemain sudah bisa melihat rupa monster itu. Mereka memiliki cahaya merah darah yang berkilau di mata mereka. Penyerangan kota oleh monster dimulai. Saudara-saudara di ruang aula, kami bertanggung jawab atas monster di timur. Ada aku, tak terkalahkan. Ketua gereja, Xia Yao, berbicara untuk mengangkat semangat orang banyak. Di wajahnya yang tampan, alisnya sedikit berkerut. Sebuah helai rambut putih jatuh dengan lembut, memberi dirinya aura yang lebih anggun. Para kesatria dan pejuang maju ke depan, menghadang serangan gelombang pertama. Para penyihir dibagi menjadi 2 kelompok. Atur jeda keterampilan dengan baik. Pastikan output serangan tetap optimal. Satu-satunya permintaan dari penyembuh pendukung adalah perhatikan jumlah darah para kesatria dan